Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat peserta bedah buku, kita berada di akhir zaman, karya Abu Fatiyah Al-Adnani. Ini yang saya dulu kenalnya Abdul Khaliq. Tiba-tiba muncul nama Abu Fatiyah Al-Adnani. Fatiyah ini adalah anaknya. Beliau ini dulu pernah bersama kita ya, di pesantren ya, sejak kelas 1 sampai kelas 3 ya, kita menjadi wali kelas. Dan beliau termasuk ya siswa yang berprestasi, yang sudah kita prediksi insya Allah ke depan menjadi orang besar. Dan alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sekarang ini beliau lebih baik ya, dari segala sisinya, dari saya, dari gurunya. Dan itu bentuk atau salah satu guru yang berhasil adalah jika bisa mendidik muridnya menjadi lebih baik daripada dia ya. Guru yang gagal adalah yang tidak bisa mendidik muridnya sehingga muridnya terus di bawah dia terus ya. Alhamdulillah beliau pertama lebih banyak anaknya 10 orang, rumahnya lebih besar, mobilnya lebih bagus ya, karyawannya lebih banyak ya, bukunya lebih banyak juga. Sudah saya baca baru saja ada 30 buku sekitar itu, kalau saya baru 20 buku berarti kalah. Kemudian ya tentunya beliau lebih menguasai tentang buku-buku akhir zaman. Kalau saya buku-buku awal zaman. Jadi harus saling melengkapi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menemukan ya saudara kita ya, ustadz kita ini di tempat Al-Islam ini ya, sudah sekitar 20 tahun lebih kita nggak bertemu ya, beliau sudah menjadi orang yang lebih baik ya, lebih maju dan lebih bermanfaat kepada umat Islam ini. Ahlan wa sahlan atas kehadirannya di pesantren tinggi Al-Islam ini ya. Mudah-mudahan buku yang dibedah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tadi sekilas kita mendengar beberapa pemaparan beliau tentang buku ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, buku tentang akhir zaman tentunya sangat banyak sekali. Saya tidak tahu di antara 30 buku yang beliau tulis atau lebih tepatnya tim telaah Arisalah. Di sini kalau saya lihat penyusun adalah kelompok telaah kitab Arisalah, editor Abu Fatiyah Al-Adnani. Berarti memang dari terbitan
Granada Media Tama ini rata-rata adalah buku tulisan tim yang kemudian beliau adalah yang memimpin tim itu. Ya. 3 dari 30 buku yang ada itu mungkin kebanyakan adalah buku-buku akhir zaman. Ya. Dan ini kita apresiasi, apalagi kita memang sekarang berada di akhir zaman, ya benar-benar di akhir zaman. Ada beberapa syubhat tentang akhir zaman. Prediksi akhir zaman diantaranya adalah bahwa ya saya merasa tadi kok terlalu menunggu moderatornya paham. Baik, ada beberapa syubhat berkenaan dengan akhir zaman. Di beberapa majelis sudah kita jelaskan, diantaranya tentang penentuan umur umat Islam. Ini yang paling fatal. Ada sebagian orang atau aktivis yang masih meyakini umur umat Islam itu bisa ditentukan, bisa ditebak ya secara lebih detail. Padahal kalau umat Islam sudah nggak ada, berarti akan datang hari kiamat. Oleh karena itu, yang sahih dalam masalah ini bahwa umur umat Islam maupun hari kiamat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu tidak tahu ya kapan hari kiamat ya, dan tidak tahu juga sampai kapan umat Islam ini hidup. Ya. Tapi saya lihat buku ini ya tidak berbicara masalah itu, tapi bicara masalah hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat yang sekarang sedang berlangsung, tanda-tanda hari kiamat yang bisa kita lihat pada hari ini. Biasanya buku-buku terbitan media terbitan Granada Media Tama ini kebanyakan adalah membahas tentang tanda-tanda akhir atau tanda-tanda mendatang yang akan terjadi pada hari kiamat. Tetapi kali ini karena banyak permintaan dari para pembaca adalah menampilkan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi yang bisa kita lihat. Walaupun pada awalnya buku ini adalah sudah ada revisi yang kedua, kalau nggak salah begitu. Yang pertama itu banyak menampilkan berita-berita yang sebenarnya bisa dilacak di internet. Ya, kemudian pada revisi kedua ini sudah banyak dikurangin, ya sudah banyak dikurangi walaupun masih tebal seperti ini. Tapi harganya sudah banyak dikurangi tentang berita-berita itu. Ya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tanda hari kiamat menurut para ulama dibagi menjadi 3. Ya, tanda kiamat as-sughra, tanda kiamat kecil, yaitu tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu, ya sudah lama berlalu dari kita, seperti kematian Nabi diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Perang antara kaum muslimin, ya tentang perang antara sahabat, ya, dan lain-lainnya itu sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah tanda hari kiamat al-wusta. Tanda hari kiamat pertengahan adalah tanda-tanda hari kiamat yang baru saja berlalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi pada masa yang sangat dekat dengan kita. Mungkin kita 5 tahun lagi akan melihat tanda-tanda itu. Yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Tanda-tanda hari kiamat yang besar itu adalah tanda-tanda kiamat yang belum terjadi hari ini. Makanya ketika ada orang ya mengatakan hari kiamat itu akan terjadi pada tanggal 12 atau tanggal 21, ada yang mengatakan seperti itu, bulan 12 tahun 2012. Ya, itu kebohongan belaka. Dan ada sebagian aktivis muslim yang terpengaruh dengan prediksi-prediksi dan ramalan dari orang-orang kafir dan terbukti meleset karena tahun 2012 sudah berlalu, jadi kiamatnya nggak jadi. Nah itu, jadi kiamat itu tidak bisa diprediksi. Ya. Oleh karena itu pada rahimahullah, tanda-tanda hari kiamat besar itu nanti, belum ada yang terjadi sekarang. Dan insya Allah, dan kita jamin, saya yakin, saya yakin-yakinnya tidak mungkin kiamat itu
terjadi hari ini. Saya jamin. Kenapa para hadirin? Ya, kita yakin seperti itu karena ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Ini hari apa? Ini hari Ahad. Tapi kalau Jumat depan mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, ya, tanda-tanda hari kiamat besar belum kita lihat. Yang ada sekarang adalah tanda-tanda hari kiamat pertengahan yang dikupas secara apik dan secara bagus oleh beliau Abu Fatih Al-Nani dan timnya, ya, dengan menukil peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini, pada masa ini, kemudian disesuaikan dengan hadis-hadis yang ada yang mungkin juga belum tentu itu sesuai dengan hadis itu sendiri. Jadi yang disebutkan di sini belum tentu, ya, kejadiannya mungkin benar, ya, tetapi belum tentu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu. Ya, mirip-mirip gitu, dimirip-miripkan, ya, digatok-gatokkan akhirnya gatok. Ya, nggak masalah kalau memang itu sesuai atau agak sesuai, nggak masalah. Ya, ini hanya usaha, namanya istihad, berusaha untuk mencoba memperlihatkan gini loh tanda hari kiamat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti yang kita lihat hari ini, seperti, ya. Dan itu, ya, artinya baru usaha yang mudah-mudahan, ya, itu benar, ya. Aduh, ya, tentunya buku ini menjelaskan tentang contoh-contoh hari kiamat, ya, atau tanda-tanda hari kiamat al-wusta dengan data-data dan faktanya sangat luas sekali, ya, dan menunjukkan bahwa yang menulis ini juga insya Allah wawasannya luas, ya. Tetapi kemudian yang belum saya lihat di sini, wallahu a'lam bishawab, adalah solusi menghadapi fitnah yang begitu hebat, ya, yang kalau kita baca buku ini namanya kita putus asa deh. Begitu hebatnya fitnah yang terjadi hari ini. Bagaimana 10 tahun ke depan? Bagaimana 15 tahun ke depan? Wow, mungkin lebih hebat lagi fitnah itu. Maka perlu, ya, ketika menulis buku seperti ini perlu di belakangnya walaupun cuma sedikit ditulis solusi menghadapi fitnah-fitnah semacam ini. Walaupun tadi secara sekilas sudah disampaikan oleh beliau bagaimana solusinya, disebutkan beberapa hadis, diantaranya adalah tentang jihad fisabilillah, tentang uzlah dari masyarakat yang sudah sangat rusak seperti ini, tapi uzlahnya adalah uzlah syar'iyah, bukan menyepi di tepi-tepi pantai, bukan menyepi di gunung-gunung dan seterusnya. Nah, karena itu pada hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini biar saling melengkapi dan tidak mengulang apa yang beliau sampaikan, saya akan menambahkan, ya, beberapa sikap atau 10 sifat atau 10 sikap di dalam menghadapi fitnah-fitnah semacam ini. Sebelumnya alangkah baiknya kalau saya bacakan beberapa hadis tentang fitnah akhir zaman atau kita berada di akhir zaman ini. Di antara hadis itu ada dalam buku ini tentunya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Artinya apa? Segeralah melakukan amal soleh. Amal apa saja yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Termasuk tadi infak, ya, termasuk berjihad fisabilillah, termasuk menegakkan Islam, termasuk menyebarkan ilmu dan sebagainya. Apa saja yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan sebelum fitnah. Jadi maksudnya ini fitnah itu sebelum terjadi fitnah. Alhamdulillah Indonesia masih termasuk negara aman. Walaupun ada kasus-kasus, ya, yang tidak sedikit, ya, kasus-kasus yang berada di wilayah Indonesia ini, tetapi itu hampir dikatakan tidak apa-apanya dibanding dengan
negara-negara lain seperti Yaman, seperti Suriah, Irak, Lebanon, ya, Libya, ya, dan negara-negara yang lainnya, Myanmar, ya, dan lain-lainnya, termasuk negara aman. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan, ya, keadaan yang aman ini untuk meningkatkan prestasi kita, amal-amal soleh kita. Sebelum datang fitnah, fitnah itu seperti apa? Fitnahnya kata Rasulullah, kakita ilaili. Fitnah itu seperti fitnah malam, malam yang gelap, ya. Al-mudlim, malam yang gelap, yang ketika oglangan, ya, ketika lampunya mati, ketika tidak ada lampu sama sekali, gelap gulita, kita susah apa-apa, kan mau makan susah, mau ke toilet susah, mau pergi susah. Itulah fitnah pada hari ini. Orang kalau malam tidak bisa bedakan antara sambal dan antara lauk, ya, tidak bisa bedakan mana kotoran mana makanan, tidak bisa bedakan mana barang yang nyetrum dan barang yang tidak nyetrum. Sangat berbahaya kalau tidak ada lampu dan sinar. Lampu dan sinar itu adalah ilmu. Maka kalau kita hidup pada zaman sekarang tidak pakai ilmu, sesat, dipastikan sesat. Ya, orang-orang yang jarang ke majelis taklim, orang-orang yang tidak pernah belajar agama Islam, hidupnya hanya untuk mengisi perutnya saja, itu bisa sesat sejauh-jauhnya karena kita hidup di malam yang gelap. Mana yang gelap itu, kata Rasulullah, diteruskan, yusbihur rajulu mu'minan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa malam yang gelap ini bisa menyebabkan orang murtad seketika. Lihatlah itu para artis-artis, ya, yang sebelumnya main sinetron agama menjadi wanita yang solehah, berbakti kepada suaminya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa Senin Kemis, ya, tahajud malam, baca Al-Qur'an, tiba-tiba murtad, ya, ketika selesai sinetron, ya. Itu hanya syutingan aja, ya. Kenapa murtad? Karena terpincut dengan laki-laki yang ganteng, yang kaya, ya, yang bajunya mahal, mobilnya mahal. Itu sekarang perempuan seperti itu. Kalau ada laki-laki, masya Allah, matanya jelalatan. Apalagi kalau laki-laki itu bawa mobil, ya, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai sepatu yang mengkilap. Dia tidak tahu bahwa itu hanya rental saja. Kacamatanya pinjam dari temannya. Akhirnya dia menikah dengan orang itu, akhirnya tersesat sejauh-jauhnya. Ternyata orang itu pura-pura masuk Islam, setelah dia hamil dia menunjukkan batang hidungnya, saya kafir. Akhirnya perempuan ini dibaptis di gereja dan menjadi bangga dengan agama yang baru. Naudzubillah min dzalik, ya. Banyak orang seperti itu. Kalau orang kaya, ya, hanyut dengan kekayaannya. Orang miskin apalagi hanya diberi sembako, diberi beberapa makanan dan uang yang tidak begitu banyak. Mereka mau meninggalkan agamanya. Di sini Rasulullah mengatakan, ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Alasannya ini, berarti orang yang murtad itu rata-rata karena masalah ekonomi, masalah uang, masalah jabatan, ya, masalah kedudukan, masalah wanita, bi aradin minad dunya. Dan sistem sekarang, tadi sini banyak menyinggung masalah demokrasi, ya. Kemudian juga perlu disinggung masalah paham sekulerisme yang memisahkan antara agama dan negara. Kemudian paham liberalisme yang membebaskan orang dari segala ikatan sebebas-bebasnya. Paham pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama menuju pada surga. Ini paham, ini tiga paham ini sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan inilah paham yang mengantarkan kepada kehancuran negara Indonesia. Bagaimana orang yang taat pada agama, orang yang pakai jilbab umpamanya, dia sedang senang hati menjual daging babi, menjadi pelayan sebuah toko yang menjual daging babi. Itu banyak. Ada film namanya film Tanda Tanya.
itu menggambarkan bagaimana seorang laki-laki non muslim menikah dengan wanita berjilbab. Kalau akad istrinya mengantarkan ke gereja, kalau Jumatan atau pengajian suaminya mengantarkan istrinya ke pengajian, ya istrinya bekerja di sebuah perusahaan yang menjual daging babi, ya anaknya ya kadang ke gereja, kadang ke masjid. Ini namanya toleransi. Itu paham pluralisme yang sesat menyesatkan. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia tarik film itu, tarik dari peredaran karena menyesatkan manusia. Ya. Sekarang juga muncul orang yang berjilbab menjadi pendukung utama daripada pemimpin kafir. Bayangkan yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, bisa murtad itu secepat kilat. Ya, artinya apa para hadirin rahimakumullah, bahwa fitnah itu begitu hebat. Kemudian ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu. Waktu itu begitu cepat berlalu. Ya, mungkin diterangkan di sini bagaimana canggihnya alat komunikasi. Ya, walaupun belum tentu itu yang dimaksud dengan yataqarabuz zaman. Salah satu penafsiran saja. Ya, kemudian wa yuqbadul ilmu, kalau ini jelas ilmu itu diangkat dari manusia, bukan dihilangkan ilmunya, buku semakin banyak. Ya, tetapi yang dimaksud yuqbadul ilmu adalah biqabdil ulama, dengan matinya ulama-ulama. Dalam beberapa hari ini saja saya dapat berita betapa para ulama banyak meninggal dunia. Ulama-ulama besar, belum ulama-ulama kecil, para ustadz, para dai. Teman-teman saya sudah satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya dulu satu kelas di dalam negeri maupun di luar negeri juga banyak meninggal dunia. Ya, di antara yang masih adalah saya dengan Ustaz Abdul Khalik. Ya. Nah, ini juga menunggu gilirannya. Saya khawatir sebentar lagi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendahului saya khawatir. Berarti kita kehilangan ulama muda yang sangat produktif. Ya. Jadi banyak ilmu itu dicabut, bukan dicabut ilmunya, dimatikannya para ulama. Ya, kita sedih ya, karena para ulama sudah mulai meninggal dunia. Ya. Kemudian di sini wayak surul haraj, banyak pembunuhan di mana-mana. Kita lihat bagaimana di Suriah, di Yaman, di Myanmar, bagaimana orang-orang Islam dibunuh begitu saja seperti membunuh lalat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan sayati 'alan nas sanawatun khoda'at. Ya. Pada hari nanti akan datang tahun-tahun penuh penipuan. Yusaddaqu fihal kadzib, orang yang pembohong justru dipercaya. Wa yukadzabu fiha shadiq, yang jujur malah enggak dipercaya. Wa yutamanu fihal kha'in, pengkhianat ya justru dijunjung tinggi. Wa yukhawwanu fihal amin, yang amanat malah enggak dipakai. Itu zaman sekarang. Kita lihat perpolitikan ini. Pemimpin-pemimpin yang ada itu baik dari partai politik, baik dari pemimpin suatu daerah ya, itu ya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak jujur, justru mereka malah menang. Ya, justru malah menang. Kenapa bisa menang seperti itu? Apakah yang milih adalah orang-orang yang baik? Tidak. Orang-orang baik itu nggak punya uang. Itu yang milih adalah uang. Ya, politik uang itu yang main, sehingga orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang cacat justru malah diangkat jadi pemimpin. Ya, beberapa pemilihan ya beberapa partai dan ormas ya itu juga menunjukkan hal itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini diantara ya tanda-tanda hari kiamat yang sedang berlangsung yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Ya. Marilah kita melihat apa sikap kita secara cepat. Saya akan nyampaikan 10 sikap yang harus kita ambil di dalam menghadapi fitnah seperti itu. Yang pertama adalah kita kembali kepada kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, taraktu fikum ma intamaksaktum bihima lan tadhillu abadan. Ya.
malan tadillu ba'dahu. Ini tasamtum bihi dalam riwayat lain. Kitabullah wa sunnatan nabi, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Al-Qur'an ini para hadirin rahimakumullah sebagai rujukan kita supaya hidup kita itu tenang, sa'adah. As-sa'adatu bil Qur'an. Tahun-tahun ini kita lihat bagaimana banyak sekali orang bunuh diri. Ya, termasuk Indonesia yang saya kira dulu adalah negara yang sedikit orang yang bunuh dirinya. Saya cek di data-data yang ada, ternyata Indonesia termasuk negara yang tingkat bunuh dirinya tinggi, walaupun tidak setinggi di negara-negara barat, tidak setinggi di negara-negara maju seperti Jepang, ya seperti Finlandia, seperti Eropa, Amerika, tapi termasuk tinggi tingkat bunuh dirinya. Kenapa? Karena tidak bahagia, karena terhimpit masalah ekonomi. Ya, bingung bagaimana kita hidup ini, nyari rezeki yang haram saja Ustadz susah, apalagi nyari rezeki yang halal. Yang haram saja susah, mau nyuri aja susah. Ya, apalagi mau tidak nyuri lebih susah lagi. Ya. Maka disinilah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 29, ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hidup kita ini sekarang ini Pak, ada yang penting bahagia dulu tadi sampaikan. Pokoknya yang penting selamatkan diri kita sendiri lah. Nggak usah ngurusi orang lain dulu, yang penting kita selamat dulu, bahagia dulu, baru nanti kita orang lain. Ya, jangan ngurusi orang lain. Ya, kita dulu bagaimana kita bahagia dengan Al-Quran, merujuk pada Al-Quran dulu. Kalau kita belum bahagia, bagaimana kita menegakkan Islam? Bukankah sekarang umat Islam itu terlena dengan kehidupan sehari-hari? Bukan kalau kita di Jakarta, kalau di Boyolali mungkin nggak terlalu ketahuan ya tempat tinggalnya Abu Fatihah ini. Maka Abu Fatihah ini kalau pindah ke Jakarta mungkin terusannya lebih bagus. Kenapa? Karena melihat bagaimana kenyataan masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu begitu hebat, maksudnya begitu mendekati tanda-tanda hari kiamat dibanding dengan Boyolali sono. Boyolali itu masih masyarakatnya masih ada ta'awun, masih saling mengenal satu dan yang lainnya, ya, masih tahu tetangganya, ya, ukhuwah Islamiyah masih ada, saling menghormati, masih lumayan lah. Ya, kalau Jakarta sudah benar-benar hedonisme, ya, hidupnya benar-benar untuk foya-foya. Nah, makanya jadi kalau ingin neliti mungkin nanti suatu ketika kalau mau nulis lagi tolong ke Jakarta 5 hari itu seminggu lah. Saya sediakan nanti kamar di Al-Islam itu ada rumah yang agak kosong itu ditinggalkan salah satu ustadz. Di situ ngarang, ya, neliti Jakarta itu kayak apa. Jadi belum sempurna kalau belum tinggal di Jakarta. Itu kalau kita lihat masyarakat Jakarta, masya Allah, masyarakat yang sibuk sebelum subuh sudah berangkat. Saya tanya Abu Fatihah Adnani, kalau di Boyolali kerjanya berangkatnya jam berapa? Jam 8, jam 9. Ya. Kalau di sini sebelum subuh itu sudah macet. Boyolali sebelum subuh orang masih tidur. Sini udah macet di tol. Mas kali-kali nantilah ya kita nginep di sini biar tahu. Ya. Sebelum subuh udah macet. Nanti jam 11 malam pulang masih macet. Di Boyolali jam 11 udah pada tidur, sudah pada menengkur jam 11. Di sini masih sibuk dengan dunia. Belum masuk jalan-jalan protokol, Gatot Subroto, Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada. Wah, masya Allah itu. Bagaimana klub-klub malam, ya, tempat-tempat prostitusi banyak sekali. Itu belum dicek oleh Abu Fatihah Adnani. Jadi tulisan ini teori, ini ngambilnya dari internet, dari apa? Belum ngecek langsung, ya, belum ngecek langsung bagaimana kehidupan malam di Jakarta. Nah, suatu ketika biar agak otentik sendiri langsung ngecek di tempat. Ya. Ini begitu. Jadi masyarakat itu sudah benar-benar materialistis, benar. Ya. Kemarin saya sebutkan data di Departemen Agama pada hadirin rahimakumullah. Ya. Itu ada pada tahun 2013 saja ada orang yang menikah itu sekitar 2.300.000 orang menikah.
didata di KUA Kementerian Agama. Yang menikah resmi daftarkan di KUA. Yang bercerai tahun itu berapa? 250 ribuan yang bercerai. Artinya sekitar 14.000 dari yang menikah itu bercerai. Dan ternyata yang bercerai itu gara-gara istrinya yang menggugat cerai. 70 orang itu menggugat cerai, itu perempuan. Istrinya yang balelo, tidak taat sama suaminya. 70%. Itu bisa dilihat di Departemen Agama, nggak tahu di Boyolali bagaimana. Jadi data ini harus disinkronkan ya. Kemudian 70% yang minta cerai itu rata-rata karena masalah ekonomi. Jadi banyak perempuan sekarang yang materialistis. Ya, kalau dilamar ustadz, ya, penghafal Al-Quran, nggak punya uang, nggak mau. Maunya dilamar pengusaha. Ya. Nah, itu sekarang itu. Makanya bagaimana kita mendidik ya mahasiswa dan mahasiswi ini jangan materialistis ya, jangan hedonisme ya dalam hidup ini. Lihat surat Al-Ibrahim ayat 24-27. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun. Ini jadi orang Islam menghadapi fitnah itu harus asluha tsabitun. Ya akarnya menghujam ke dalam tanah, akidahnya kuat dulu. Kalau akidahnya nggak kuat, oh udah hancur ya, ikut arus ya, arus kehidupan yang penuh materialistis ini ya. Kemudian kalau sudah akidahnya kuat, far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Cita-citanya tinggi, ilmunya tinggi. Jadi kalau akidahnya kuat, pasti dia mencari ilmu kemana-mana. Ilmu itu penting. Ya kemarin ada seorang pemuda yang setelah kita khutbah Jumat begitu menjelaskan tentang keadaan di Indonesia, dia sempat menangis dan mengatakan, Ustadz, saya siap mati demi untuk Islam ini. Apa yang kau perintahkan saya lakukan. Mungkin kalau saya mengatakan bunuh fulan, oh dilakukan itu. Ya, main mati syahid. Saya bilang, Mas, kamu masih muda, masih 23 tahun. Saya bilang, sekarang ini zaman fitnah ya, jangan gegabah, perlu ilmu ya. Maka sekarang kamu harus thalabul ilmi dulu, dekat dengan para ulama ya, menghafal Al-Quran dan Sunnah dulu, digodok dengan Al-Quran dan Sunnah dulu ya. Kemudian pelan-pelan ikuti para ulama, jangan bergerak sendiri. Nah, itu diantaranya ya, banyak orang sudah nggak sabaran lagi. Tapi kalau far'u hafiz sama, ilmunya tinggi, wawasannya luas, tidak akan bertindak gegabah ya. Kemudian tu'ti ukulaha kulahin, dia akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar ya. Itu rahimakumullah, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang memegang Al-Quran dan Sunnah. Tentunya Al-Quran dan Sunnah tidak sembarang Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah itu enggak asal memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus lihat penafsiran para sahabat, penafsiran para ulama. Imam madhab 4 itu juga harus kita ikutin ya, ulama-ulama terdahulu ya, jangan menafsirkan sendiri. Kalau menafsirkan sendiri itu sesat ya. Oleh karena itu memegang Al-Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, secara singkat, setelah Al-Quran dan Sunnah apa? Kita harus luzumul jamaah. Tidak cukup belajar Al-Quran sendiri, tapi harus mengikuti jamaah. Itu sudah disebutkan tadi, mengikuti kelompok-kelompok orang yang memang teguh pendiriannya. Harus ada organisasi kecil-kecilan maupun besar-besaran ya. Ormas itu perlu sekarang, para hadirin. Jangan merasa benar sendiri, kemudian ya nyepi uzlah sendiri juga benar ya. Tetapi masuknya uzlah tadi disebutkan adalah uzlah bersama para ulama, bersama para ormas-ormas yang menegakkan Islam. Alangkah banyaknya ormas di Indonesia. Anda milih salah satu atau salah dua, salah tiga. Artinya ambil ya, boleh Anda aktif di beberapa ormas ya, silahkan, itu bagus. Mungkin ada perbedaan pendapat dalam masalah furu, dalam masalah beberapa hal, enggak masalah. Kalau kita sekarang kalau merasa benar sendiri dan muncul sendiri, tidak akan dilihat oleh orang dan akan hancur sendiri.
sesungguhnya singa, binatang buas itu makan kambing yang menyendiri. Kita harus bergerombol ya, ikut ormas ini, ormas itu. Kenapa ikut ormas? Supaya kita saling mengenal dengan sesama muslim. Luzumul jamaah dalam arti sekarang ya adalah bergabung dengan umat Islam secara keseluruhan dalam bentuk ormas-ormas itu. Selain kita punya ormas sendiri, selain kita punya yayasan sendiri, selain kita punya jamaah sendiri, juga bergabung dengan mereka supaya kekuatan umat Islam bersatu. Kata para ulama, sekarang ini bersatu aja belum tentu menang, apalagi pecah belah. Jadi luzumul jamaah, yaitu jamaatul muslimin. Rasulullah SAW bersabda, man aroda buhbuhatil jannah falyalzam al jamaah. Barang siapa yang kepingin masuk surga hendaknya bersama jamaah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, dalam surat Ali Imran ayat 106. Ibnu Abbas menafsirkan yauma tabyaddu wujuhu, pada hari itu wajah-wajah itu putih berseri-seri. Siapa itu? Ibnu Abbas mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini, jadi kita luzumnya kepada jamaah siapa? Jamaah yang namanya ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul firaq. Ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa? Nah, nanti akan kita kupas insya Allah. Sekaligus kita undang para hadirin sekali lagi 2 bulan yang akan datang, persisnya sekitar tanggal 31 Juli. Tolong dicatat, tanggal 31 Juli ini masih perkiraan hari Ahad akhir bulan Juli setelah Lebaran ya, di akhir bulan Syawal ya, kita akan mengadakan bedah buku. Kalau sekarang buku yang dibedah adalah karangan Abu Fatihah Al-Adnani, maka besok 2 bulan itu yang dibedah adalah buku karya Ahmad Zain An-Najah ya, kakaknya Abu Fatihah Al-Adnani ya. Itu sekaligus wisuda ya, seperti biasa bazar dan lain-lainnya kita akan hadiahkan kepada para alumni buku itu. Bukunya berjudul Mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah taala ya. Kita undang para hadirin untuk hadir untuk mengenalkan lebih lanjut siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud ya dalam hadis-hadis itu. Tapi sekarang yang kita jelaskan di sini bahwa kita luzumun yang mengikuti jamaah, yaitu jamaatul muslimin, yaitu kelompok-kelompok Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Paling tidak salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah rukun imannya dan rukun Islamnya itu sama ya, rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 6 ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu qaulun wa amalun ya, tasdiqun bil qalbi ya, wa qaulun bil lisani wal amalu bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itu salah satu pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah yang diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, dipraktekkan dengan amal, dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itu salah satu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman yang membedakan dengan kelompok-kelompok lain. Jadi kalau kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengenal siapa sih musuh kita dan siapa teman kita. Kalau kita tidak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang teman kita anggap musuh, yang musuh kita anggap teman, ini yang terjadi sekarang. Banyak teman-teman kita sebenarnya sevisi dan semisi kita, karena kita nggak kenal dia, kita musuhi, padahal itu teman kita. Kacau kita ini. Kita itu ingin dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Jadi sekarang laporan intelijen ya, bahwa musuh-musuh Islam itu berusaha memecah belah umat Islam supaya mereka itu tengkar sendiri dengan isu-isu yang sebenarnya sudah kuno, supaya kita saling berpecah, saling menuduh satu dan yang lain, sehingga bercerai-berai. Kalau sudah bercerai-berai mudah untuk menghancurkannya. Maka kita harus bersatu. Hari ini adalah hari persatuan umat Islam. Untuk menghadapi fitnah itu harus bersatu, tidak bisa sendiri-sendiri. Pak hadirin rahimakumullah. Kita lihat ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ya, innallaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salasan. Allah itu ridha kepada kita 3. Apa itu? Kita antak buduhu wala tusyriku bih. Pertama tauhid. Kita kuatkan tauhid. Asluha sabitun fil ard. Ya,
akidahnya, yaitu tauhid, jangan syirik. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillah wala tatafarraqu. Ya, pertama tauhid, kedua ninggalkan syirik, ketiga bersatu. Ya, mungkin tauhidnya sudah bagus-bagus tapi belum bersatu. Hari ini kita belum bersatu para hadirin rahimakumullah, kita masih terpecah belah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yukrahu lakum salatan kila wa qala. Banyak menukil kata-kata yang tidak jelas, wa kasratu soal, banyak bertanya, wa idha'atul mal, itu maksudnya hidup hedonisme, foya-foya, ya, menghabiskan uang untuk kehidupan dunia. Yang lebih rinci lagi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah jamaahirul ulama, mayoritas ulama, mayoritas umat Islam. Ini harus kita ikutin. Ya, orang menyebutnya sawadul aqdam, alaikum bisawadil aqdam. Hendaknya kalian mengikuti madhab mayoritas. Ada sebuah buku namanya madhab jumhur, madhab mayoritas, maksudnya mayoritas ulama, bukan mayoritas manusia, mayoritas ulama. Sekarang mayoritas ulama dunia itu ngapain, sikapnya apa terhadap fitnah, itu kita ikutin. Untuk Indonesia sementara ini, ya, kita terus ikut di Majelis Ulama Indonesia, sementara bisa dipegang lah ya untuk konteks Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia itu sudah diakui oleh ormas-ormas yang ada. Dan Majelis Ulama itu kumpulan para ormas-ormas yang tergabung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk di ormas itu kemudian untuk membela Islam di Indonesia. Ya, walaupun tentunya banyak kekurangannya, ada oknum-oknum yang mungkin kurang pas, tetapi paling tidak secara jamaah kuat. Selain ormas-ormas yang ada, selain jamaah-jamaah yang ada, harus kita rangkul semuanya untuk bersatu menegakkan Islam di Indonesia ini. Yang ketiga, ya 10 menit lagi, rasanya tadi baru 30 menit. Yang ketiga, ada 10 itu berarti masih 7 lagi ya. Saya percepat. Al-iltifaf haulal ulama arbaniyin. Kita harus nempel ke ulama-ulama yang ada. Jangan berjuang sendiri, nempel ke ulama. Dulu Afghanistan ketika berjuang melawan Rusia, nggak ada ulamanya, kacau Pak. Ini ketika para ulama berdatangan dari luar masuk ke Afghanistan, itu ketika ada ulama mengarahkan itu, diarahkan, ulama itu mengarahkan para mujahidin itu sehingga menang melawan Rusia itu. Tapi ketika ulama sudah nggak ada, sudah pergi lagi, tengkar lagi, ya, berpecah lagi, akhirnya jatuh lagi. Itulah kalau jihad tidak dibimbing para ulama, bisa sesat. Kalau nggak sesat, ya tengkar sendiri-sendiri memperebutkan kekuasaan. Jadi jihad itu para hadirin rahimakumullah juga fitnah, ada fitnahnya. Banyak orang munafik juga ikut jihad. Kemudian ada suatu pernyataan yang sebenarnya kurang pas juga, ya. Untuk mengetahui itu munafik atau tidak munafik di medan jihad, ya, kata orang. Untuk mengetahui itu munafik atau tidak munafik di medan jihad, tidak seluruhnya benar para hadirin rahimakumullah. Lihatlah dalam surat At-Taubah, itu jihad pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Lihat di dalam surat At-Taubah, surat yang membongkar kemunafikan. Itu orang munafik juga ikut jihad para hadirin rahimakumullah. Dalam perang Uhud juga ikut jihad juga, tetapi ngembosin dari dalam, namanya penyusupan, kemudian pembusukan dan penghancuran. Itu kerja intelijen seperti itu. Jihad tanpa ulama akan disusupi oleh orang dan akan diembuskan, dibusukkan dan akan dihancurkan. Oleh karena itu jihad bukan satu-satunya yang bisa menyelamatkan, tapi juga harus ada ilmu. Jihad tanpa ilmu bisa sesat, ya, bisa kalah dan bisa disusupi oleh orang lain. Maka ilmu, ya, jihad, perjuangan namun juga harus menyertai para ulama. Banyak ayat yang menyebutkan hal ini, salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-ulama warasatul anbiya, dan banyak hadis-hadis yang lain. Sekaligus para hadirin, maksudnya mendekati ulama itu ya belajar ilmu. Tadi saya sampaikan sama pemuda tadi yang kepingin berjihad, kepingin berjuang sampai titik darah penghabis, saya katakan kamu belajar dulu. Karena kalau berjuang tanpa belajar nggak bisa. Makanya saya suruh dia untuk menghafal Al-Quran,
kemudian belajar sama ulama, insya Allah nanti ulama-ulama itulah yang akan mengarahkan dia ke jalan yang lurus. Yang keempat ya, adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi. Pertama ad-dakwah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fisabilillah. Baru ini. Jadi setelah kita ya tadi mengikuti Quran dan Sunnah, ya kemudian mengikuti al-jamaah, ya, mengikuti para ulama, mencari ilmu, baru kita berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Jadi itu setelah proses kita mengikuti para ulama. Ya, jangan jihad dulu belum punya ilmu. Ya. Jadi rahimakumullah, jadi dakwah perlu. Ya. Kita lihat di sini ada suatu hadis yang sangat bagus. Ya. Idza ra'aita suhan muta'an, semuanya insya Allah ada dalam buku ini. Ya. Idza ra'aita suhan muta'an, hari ini engkau akan melihat, jika engkau melihat kebakilan yang ditaati, wahawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikutin, wa dunya mu'atsarah, dan dunia yang dipentingkan terlebih dahulu, ya, wa ijabu kulli dzi ra'yin ra'yahu, orang itu bangga dengan pendapatnya masing-masing, tidak mau bersatu tadi, maka fa'alaika bi khassati nafsika, saya maksud ya, maka hendaknya kalian menyelamatkan diri Anda sendiri dulu. Ya. Yang kedua, da'an kal awwam. Nah, ini penting ini. Hendaknya kalian mencari selamat dulu dengan mencari ilmu, dekat dengan para ulama, dan tinggalkan orang awam. Dan tinggalkan orang awam. Maksudnya orang awam ini apa? Para hadirin, orang awam itu orang yang asal-asalan. Kan sekarang banyak demo, banyak orang rebutan tanah, banyak orang tengkar, banyak orang kacau di mana-mana, kan jangan ikut-ikutan lah. Lihat dulu yang demo siapa, yang ngaco siapa. Lah kita lihat kalau memang itu tidak syar'i atau tidak dibimbing oleh para ulama, jangan ikut-ikutan. Kita ikut para ulama dan tinggalkan orang-orang awam seperti itu. Ya, batasi bergaul dengan orang awam karena kita nggak tahu orang awam itu musuh atau teman. Bergaulah dengan orang-orang soleh supaya kalian tidak terpengaruh. Itu penting. Da'an kal awam. Ya. Aduh rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ya, as-sabru wal yakin. Sabar dan yakin. Lihat dalam surat Hamim As-Sajdah, surat ke-32 ayat 24. Kami harapkan para jamaah yang di sini mencatat itu surat dan dihafal itu ayat. Kita keluar dari bedah buku ini harus paling tidak hafal 2-3 ayat. Itu namanya belajar. Ya. Catat baik-baik dan dihafal. Ya. Surat 32 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka itu para pemimpin yang akan memimpin dunia ini. Ya, kenapa mereka memimpin? Memimpin dengan apa? Yahduna bi amrina, memimpin dengan Islam. Siapa itu? Ya, yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqin, dan ketika mereka yakin. Jadi ada dua, Pak, sabar dan yakin. Maka para ulama menjelaskan innama tunalul wilayatu bisabri wal yakin. Ya. Kita itu bisa memimpin dunia ini, memimpin Indonesia itu kalau sabar dan yakin. Sabar itu bagaimana? Kita sekarang ini kan banyak masalah, umat Islam ditekan, itu harus sabar. Jangan cepat berontak lah, maksud saya. Jangan emosi, ya. Para hadirin, jangan emosi dulu, sabar dulu. Memang begini keadaannya. Ya, PKI sudah mulai bangkit, ya, komunis, kemudian orang-orang musuh-musuh di luar, orang-orang asing, ya, orang kapitalis, negara-negara besar, ya, asing dan asing juga ingin menguasai. Jadi kayak Indonesia ini dijadikan seperti makanan. Ya, ada yang mengatakan dari Indonesia Timur, ya, Sulawesi ke timur itu diserahkan sama Amerika. Yang Indonesia bagian barat diserahkan sama komunis, ya, Rusia dan Cina. Makanya sekarang presiden kita, ya, atau pemimpin kita banyak menggalang kerjasama dengan Rusia, baru saja di Rusia, ya, Cina, kemudian sekarang Korea Selatan, ya, tidak tahulah nanti apa yang terjadi di Indonesia. Ya, ini kan suatu tanda-tanda
presiden buruk di negara kita, tetapi tidak usah khawatir ya, kita harus as-sabru wal yakin, sabar menghadapi ini dan yakin itu Islam itu akan menang. Tadi saya sebelum sini kan kuliah subuh itu ngobrol dengan beberapa pengurus di situ tentang keadaan Indonesia. Kita katakan, Pak, ya, kita tidak tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu lebih tahu bagaimana menegakkan Islam di Indonesia, itu yang tahu Allah. Barangkali keadaan-keadaan yang sangat darurat di Indonesia sekarang ini menggiring pada suatu keadaan di mana Islam bisa bangkit. Ya, karena ada umat Islam itu bangkitnya kalau ada musuh bersama. Kalau nggak ada musuh bersama ya gitu-gitu aja, tidak bangkit. Tapi dengan adanya musuh bersama, umat Islam bisa bangkit. Nah, itu mungkin maksudnya seperti itu. Maka as-sabru wal yakin, sabar dan yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Ya, itu as-sabru wal yakin. Yang keenam, ya, adalah arifku wal ana, pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa, ya. Setelah sabar, yakin, pelan-pelan. Dalam berjuang ini pelan-pelan, nggak usah gerusa-gerusu, ya. Terlalu semangat begitu enggak, babat semuanya jangan, pelan-pelan. Kata Rasulullah, ya, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Pelan-pelan itu, sifat kehati-hatian itu dalam segala hal itu akan bagus. Sikap tergesa-gesa ya dan asal-asalan itu akan merusak perjuangan itu dihadapin atau dilakoni dengan pelan-pelan ya, dengan hati-hati. Yang ketujuh, sudah mau habis, al-bu'du an mawatinil fitnah. Jadi sudah fitnah, kali zaman fitnah ya. Kalau zaman fitnah bagaimana para hadirin? Kita harus menghindari fitnah yang ada. Menghindari fitnah yang ada itu contoh yang mudah adalah menghindari bentrok dengan aparat, menghindari bentrok dengan sesama masyarakat. Jangan mau diadu domba dengan sesama teman. Sekarang kan ada namanya masjid digusur oleh masyarakat, ditutup oleh masyarakat, sekolah yang digusur oleh masyarakat, satu masyarakat diadu dengan masyarakat yang lain, masyarakat diadu dengan TNI, dengan Polri. Ah, itu zaman fitnah. Kita menghindari hal itu, jangan memperbanyak musuh. Itu namanya. Jadi sini para ulama menjelaskan sikap kita yang baik adalah hindari hal-hal yang membawa kita terkena fitnah. Jangan kebur ke fitnah itu, hindari sejauh mungkin. Yang kedelapan, saya sebutkan satu hadis dulu. Satakunu fitanun, ada juga dalam buku ini, al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Akan terjadi suatu fitnah di mana orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal masi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang mengejar fitnah itu. Maksudnya apa? Semakin kita jauh dari fitnah itu semakin baik. Semakin kita mendekat semakin bahaya. Maka hindarilah fitnah-fitnah yang tidak jelas yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak kita maui. Yang kedelapan, ya, al-adlu wal insaf, adil dan jujur dalam menghukumi lawan dan teman. Mungkin ada teman kita yang berbuat salah kemudian kita habisin, ya mungkin kita nggak setuju dengan beberapa kalangan, kita habisin. Jangan seperti itu. Ini teman, ada kurangnya ada lebihnya. Itu ulama, ada kurang ada lebihnya, jangan semuanya dihabisin, jangan. Itu namanya nggak jujur. Kita disuruh berbuat jujur dalam menyikapi suatu masalah, dalam menyikapi per orang, ya. Jangan kita terlalu gulu terhadap seseorang dan jangan terlalu benci sama seseorang, tetapi setengah-setengah, ya. Orang itu ada baiknya ada buruknya, kita ambil baiknya, kita tinggalkan kekurangannya. Semua orang seperti itu, ya. Kemudian kita harus hati-hati dengan penyusup. Yang 9, walaupun begitu para hadirin rahimakumullah, kita harus selalu minta selamat. Ada sebagian teman bahkan dalam WhatsApp sering saya itu mendapatkan, ini terjadi mamanya sekarang perda syariah sudah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri, ya. Dulu daerah-daerah kayak Tasikmalaya, kayak Aceh, kayak mana beberapa daerah itu menerapkan perda syariah, mengharamkan minuman keras, miras, ya, dan lain-lainnya. Sekarang dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Karena miras ini ya boleh dikonsumsi oleh orang asing,
oleh Torres dan sebagainya, kalau dilarangkan itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ada orang komentar, alhamdulillah berarti ladang jihad sudah dimulai. Oh, langsung jihad ya. Ya, nah bilang janganlah kita itu minta datang musuh. Banyak senang loh teman-teman pemuda-pemuda ini, wah kapan ya kita jihad sabilillah. Jangan, nggak boleh, haram hukumnya. Minta ya kekacauan di Indonesia. Ya coba kalau terjadi kayak di Irak dan Syria, Anda mau apa? Ya, rumah-rumah dibom, ya, anak-anak disembelih, istri-istri kita diperkosa, ya, berapa puluh ribu, ya, orang hancur. Masa kita kepengen seperti itu? Naudzubillah min dzalik. Ya, kita minta supaya Indonesia ini selamat, tidak terjadi apa-apa para hadirin. Ya, tetap kita berjuang, tetap berjuang. Rasulullah mengatakan, Allahumma ya inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin, ya, wa idza aradta bi ibadika fitnah faqbidni ilaika ghairu maftunin. Ya. Jadi kita minta supaya tidak terkena fitnah, ya. Is'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Tidak ada yang dimintai kepada Allah yang lebih besar setelah keyakinan daripada keselamatan. Kita doa dalam sholat, Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kita minta selamat supaya negara kita aman terus, ya. Kita kalau bisa seperti falsafat Jawa, mohon maaf, ya, itu mengatakan, ini di Boyolali Mas ya, Mas Fathia Adnani, ini memang aneh dunia ini. Beliau ini aslinya Jakarta, malah kabur ke Boyolali. Saya aslinya Klaten, tetangganya Boyolali, kabur ke Jakarta. Dunia aneh, ya. Terbalik-balik. Ada seorang mahasiswa kita asli Jakarta, dia kabur ke Nusa Tenggara Timur, paling pojok. Nah bilang, ngapain kamu? Orang lain ke Jakarta, kamu Jakarta ke Nusa Tenggara Timur, karena memang istrinya dari Nusa Tenggara Timur. Ya, rahimakumullah. Jadi tadi saya sampai apa ini? Bahwa kita ini minta keselamatan, ya, minta selamat, ya, jangan sampai terjadi fitnah di negara kita. Yang terakhir, kita harus yakin pertolongan Allah akan datang. Jangan putus asa terhadap pertolongan Allah. Kita yakin walaupun zamannya digambarkan kayak gini, kalau kita membaca buku ini miris hati kita, tapi yakin itu hanya sebentar. Alaisa subhu biqarib. Subuh itu kan dekat, ini kan malam ya, malam gelap ya. Setelah malam apa Pak? Subuh. Sebentar lagi subuh. Ini mas sebentarnya itu kapan kita nggak tahu, ya. Kita yang penting yakin akan ada subuh dan umat Islam akan memimpin dunia ini, syariah akan ditegakkan di akhir zaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.